Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jeffrey Alamsyah yang akan mempresentasikan topik berjudul Implikasi Pandemi COVID-19 ke Pilihan Minuman Ringan di Indonesia. Topik ini akan membahas perubahan prioritas belanja konsumen terkait pandemi COVID-19 dan bagaimana perusahaan seharusnya merespon. Presentasi ini bagian dari rangkaian webinar AASIM yang untuk kali ini bertema Strategi Marketing dan Perilaku Konsumen di Era Pandemi. Mari kita mulai presentasi kita. Slide pertama akan menjelaskan hubungan pandemi COVID dengan perubahan prioritas belanja konsumen. Pada saat PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ditetapkan, semua pusat kegiatan baik pekerjaan, pendidikan, maupun bisnis ditutup. Pergerakan masyarakat menjadi jauh berkurang, aktivitas ekonomi melambat, dampaknya perputaran uang di masyarakat menjadi lebih sedikit, dan akhirnya uang yang bisa dibelanjakan konsumen menjadi berkurang karena sebagian masyarakat penghasilannya berkurang atau malah hilang. Di situasi inilah konsumen harus menata ulang prioritas belanjanya. Bagaimana konsumen akan mengatur ulang prioritas belanjanya ketika penghasilannya berkurang? Kita bisa mengingat hierarki Maslow untuk menganalisa hal ini. Hierarki terbawah dari Maslow menyangkut pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, pakaian, dan perumahan. Sehingga mudah diduga yang menjadi prioritas utama pengeluaran konsumen adalah kecukupan makanan dan minuman ketika mereka harus menata ulang prioritas belanjanya. Berdasarkan beberapa riset antara lain dari McKinsey dan Nielsen dan pengamatan langsung, ada 4 poin penting terkait prioritas belanja konsumen ke makanan dan minuman di era pandemi COVID ini. Kita akan membahas satu persatu 4 poin ini di slide berikutnya. Poin pertama terkait prioritas belanja konsumen adalah memilih makanan minuman yang esensial untuk kesehatan. Apa itu makanan yang esensial untuk kesehatan? Pada dasarnya mencakup 4 sehat dan 5 sempurna, yaitu karbohidrat, sayuran, buah, protein, dan susu, ditambah dengan air putih dan vitamin. Kenapa ini prioritas? Karena problem konsumen terbesar saat ini adalah wabah penyakit yang membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup, sehingga memastikan kesehatan menjadi prioritas utama. Sebaliknya, makanan minuman yang tidak esensial untuk kesehatan, ini terkait dengan poin nomor 2, menjadi tidak prioritas bahkan tidak dibeli dulu selama periode pandemi ini. Yang termasuk dalam makanan dan minuman non-esensial untuk kesehatan adalah makanan minuman yang dikonsumsi sebagai jajanan, camilan, atau hiburan. Poin ketiga terkait prioritas belanja konsumen ke makanan dan minuman adalah pilihan untuk menggunakan produk-produk yang harganya lebih murah, tapi memberikan manfaat yang sama. Atau biasa disebut memilih produk dengan value for money yang tinggi. Hal ini karena situasi uang belanja lebih sedikit, jadi konsumen harus lebih berhemat. Selain itu karena sebenarnya produk FMCG, termasuk juga makanan dan minuman, sebenarnya produk sederhana di mana antar merek mudah saling mensubstitusi. Karena perbedaan antar merek lebih karena faktor intangible terkait iklan dan promosi. Poin keempat terkait prioritas belanja konsumen ke makanan dan minuman adalah pembelian lewat channel online yang semakin meningkat. Hal ini didasari keinginan menghindari kontak dan kerumunan yang dipercaya merupakan ajang penularan virus. Selain itu, ditunjang dengan kemudahan tersedianya fasilitas belanja online lengkap dengan delivery-nya, baik dari outlet yang sebelumnya offline, seperti Alfa dan Indomaret, maupun dari marketplace maupun outlet yang memang online, seperti terlihat di bagian bawah slide ini. Sebelum masuk ke penjelasan hubungan pandemi COVID dengan prioritas konsumen dalam memilih minuman ringan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan secara singkat pasar minuman ringan di Indonesia. Yang disebut minuman ringan adalah minuman yang bisa langsung dikonsumsi dari kemasannya dan tidak mengandung alkohol. Salah satu pengelompokan minuman ringan adalah berdasarkan jenisnya. Ada belasan jenis minuman ringan di Indonesia, meskipun 5 jenis terbesar sudah mewakili kira-kira 90% pasar
volume pasar minuman ringan. 5 jenis terbesar tersebut adalah air dalam kemasan, teh, soda, susu, dan jus. Pengelompokan lain adalah berdasar situasi atau kesempatan konsumsi, yaitu minuman ringan untuk konsumsi di luar rumah atau out of home, yang dicirikan dengan kemasan yang relatif kecil, lebih sedikit dari 600 ml, dan minuman ringan untuk konsumsi di rumah atau in-home, yang kemasannya relatif besar, 600 ml sampai 19 liter untuk air dalam galon. Dari diskusi dengan pelaku industri minuman ringan, industri di mana saya berkecimpung selama lebih dari 17 tahun, termasuk beberapa retailer nasional, ternyata hanya air dan susu yang mengalami peningkatan selama hampir 2 bulan PSBB berjalan. Penjelasnya mudah, selaras dengan prioritas belanja konsumen ke makanan dan minuman yang esensial untuk kesehatan. Di antara 5 jenis minuman ringan yang mewakili 90% volume pasar minuman ringan, hanya air dan susu yang dianggap berdampak positif ke kesehatan. Minum air putih yang banyak setiap hari dipercaya baik untuk kesehatan, mengkonsumsi susu setiap hari dianggap baik untuk mencukupi kebutuhan gizi. Sebaliknya, 3 jenis minuman ringan yang lain yang dianggap tidak berdampak positif ke kesehatan, yaitu teh, minuman bersoda, dan jus dalam kemasan, mengalami penurunan volume penjualan di periode yang sama. Selain dianggap tidak esensial untuk kesehatan, 3 jenis minuman ringan ini dipahami memiliki kandungan gula yang tinggi yang dipercaya kurang baik untuk kesehatan. Meskipun air dan susu mengalami peningkatan penjualan selama periode pandemi COVID, tidak berarti semua kemasannya mengalami peningkatan. Hanya air dan susu dalam kemasan besar untuk konsumsi di rumah yang mengalami peningkatan, sedangkan kemasan kecil untuk konsumsi di luar rumah justru mengalami penurunan. Penjelasannya karena selama PSBB, konsumen menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, sehingga konsumsi minuman ringan juga terjadi di rumah, dan ini berkorelasi dengan jenis kemasan yang laku. Alasan lainnya karena konsumen ingin berhemat karena penghasilannya berkurang. Seperti kita ketahui, produk atau merek yang sama, harga persatuan isinya per liter atau per mililiter akan lebih murah di kemasan yang lebih besar. Jadi sebenarnya konsumen sudah berhemat ketika mereka memilih kemasan yang lebih besar. Sekarang kita akan membahas bagaimana kira-kira prioritas belanja konsumen sesudah insya Allah COVID berakhir. Ini penting karena menentukan bagaimana produsen harus melakukan antisipasi. Untuk membuat prediksi bagaimana prioritas belanja konsumen sesudah COVID-19, kita bisa melihat ke negara yang sudah lebih dulu melewati pandemi COVID ini, yaitu China. Berdasar temuan McKinsey dan Nielsen, ternyata 86% konsumen di China menyatakan akan mempertahankan pola makan dan minum lebih banyak di rumah karena lebih baik untuk kesehatan. Jadi jika selama lockdown mereka wajib untuk makan minum di rumah, sesudah tidak ada larangan lagi, mereka tetap mempertahankan pola untuk lebih banyak makan dan minum di rumah. Selain itu, konsumen di China lebih memilih makanan dan minuman yang sehat, segar, dan lokal. Yang ketiga adalah konsumen ternyata meneruskan menggunakan produk FMCG yang lebih murah dibanding merek mereka sebelumnya, selama manfaatnya sama. Atau mereka meneruskan untuk memilih produk dengan value for money yang tinggi. Bagaimana produsen minuman ringan di Indonesia harus mengatasi perubahan prioritas belanja konsumen? Pertama, terkait pola hidup yang lebih sehat dari konsumen. Produsen minuman ringan harus memperkaya portfolio penawarannya dengan produk-produk yang berdampak positif ke kesehatan. Ini bisa berarti meluncurkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Kedua, terkait dengan pola makan dan minum yang lebih banyak di rumah. Hal ini akan meningkatkan permintaan ke produk kemasan besar, sehingga produsen harus memiliki fleksibilitas untuk produksi kemasan besar lebih banyak. Yang ketiga, terkait pilihan konsumen ke produk yang lebih murah, sekarang produsen harus memastikan setiap penawaran memberikan manfaat yang menjustifikasi harga yang dibayar konsumen. Karena hanya ini yang memungkinkan konsumen merasa mendapatkan value for money terbaik. Terakhir,
Produsen harus mengantisipasi dampak pergeseran permintaan antar channel karena peningkatan penjualan di channel online. Peningkatan penjualan di channel online pasti berimbas ke channel modern dan tradisional, dan ini menyangkut pengaturan manajemen antar channel penjualan dan penyesuaian organisasi marketing dan sales. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.